Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Anak-anak bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Sore Bapak. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, tangan di dada, tirukan Om berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami bisa datang beribadah, melayani Engkau. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami untuk beribadah melayani Engkau. Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu supaya ibadah pelayanan ini berkenan menjadi persembahan yang berbau harum, bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi kami, anak-anak-Mu, kami semuanya, peralatan, komputer, musik, semuanya Engkau urapi. Ada kuasa kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini dalam bentuk roh malas, roh jahat, roh ngantuk, roh main-main. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari anak sekolah minggu.
dengar-dengaran. Biarlah anak-anak sekolah minggu bisa mulai dari kecil, bisa taat dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan, bisa taat dengar-dengaran kepada orang tua. Kita akan menyanyikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang Tuhan terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan, biarlah anak-anak mulai dari kecil bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, bisa taat kepada orang tua, bisa menjadi anak-anak yang manis sampai bisa masuk surga menerima mahkota. Kita akan menyanyikan di surga nanti pakai baju putih. Dengan kita sama-sama bangkit diri, kita akan menyanyikan di surga nanti pakai baju putih. Di surga nanti pakai baju putih, di atas kepala mahkota merah. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Anak-anak, kita akan mendengarkan pengumuman. Anak-anak, ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya pukul jam 9:15. Di Malang pukul 10 pagi. Di Medan pukul 10:15. Di Jakarta pukul 16. Anak-anak, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Sikap yang rapi kita menghadap kepada Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Nah, anak-anak, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu nanti bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. Anak-anak yang ikut sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu. Artinya apa? Tidak boleh mengganggu orang tua, yaitu tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, tidak berisik sendiri, tidak memukul-mukul, tidak bunyi-bunyian. Karena itu bisa mengganggu orang tua kalian beribadah. Anak-anak harus duduk yang manis. Anak-anak yang manis harus duduk yang manis juga, ikut mendengarkan firman Tuhan. Kalau bisa dicatat, nanti bisa dicatat juga. Anak-anak, kita setelah mendengarkan pengumuman, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak Om undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mari Tuhan Berfirmanlah.
menyembuhkan hati pikiran kita akan berdoa menyambut firman Tuhan, tangan di dada, mata ditutup, tidur kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu supaya anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru bisa menyampaikan firman-Mu. Anak-anak bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Anak-anak bisa mengerti, percaya, yakin, sampai bisa mempraktekkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kuasa kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, disiapkan semuanya Alkitabnya, disiapkan buku tulisnya bagi anak-anak yang sudah bisa mencatat, bisa membaca, disiapkan. Kita akan, anak-anak boleh duduk semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya firman Tuhan hari ini adalah Mahkota Abadi. Judulnya firman Tuhan kali ini adalah Mahkota Abadi. Buku Alkitabnya disiapkan, kita baca Alkitab kita. Anak-anak sudah tahu semuanya, yang om-om, tante-tante sudah sering kali ajarkan bahwa Tuhan Yesus, disiapkan slide-nya. Tuhan Yesus, anak-anak bisa membaca di slide. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Allah Bapa mengutus anaknya, anak Allah Tuhan Yesus lahir menjadi manusia di dalam kandang yang anak-anak kita sudah kenal itu dengan istilah Natal, hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia di bumi ini. Semua manusia yang telah berbuat dosa supaya bisa selamat. Nah, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Dan sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikubur di dalam gua, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sesudah 40 hari menampakkan dirinya kepada murid-murid. Tuhan Yesus naik ke surga di awan-awan yang permai. Jadi Tuhan Yesus sudah rela datang pertama di dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, ke awan-awan yang permai, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita supaya bangkit, mati, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tapi anak-anak, jangan lupa, Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya pada saat sangkakala bertiup
Tuhan Yesus akan kembali kedua kalinya. Untuk apa? Menjemput kita, anak-anak Tuhan, mempelai wanita Tuhan yang apa? Yang setelah di dunia ini telah percaya kepada Tuhan, telah disucikan, telah menjadi mempelai wanita Tuhan, disucikan dan mendapat mahkota emas, mahkota mempelai, dan memakai baju putih. Nah, tadi apa lagi kita nyanyi apa? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Jadi anak-anak, pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita, kita akan diangkat bersama Tuhan. Kita akan menerima mahkota, kita akan mendapat mahkota mempelai, kita akan memakai baju putih, kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kita masuk Firdaus, kita masuk dalam kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Tapi anak-anak yang ketinggalan di bumi, yang ketinggalan di bumi saat kedatangan Tuhan Yesus, itu bagaimana? Jadi anak-anak gereja Tuhan diangkat, sedangkan yang ketinggalan di bumi ini akan apa? Binasa, akan dibinasakan. Jadi kalau yang ketinggalan juga akan binasa bersama dunia, kiamat. Bumi akan dihukum oleh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tidak mencapai ukuran, yang tidak menjadi mempelai wanita Tuhan, yang tidak layak, yang ketinggalan, yang tidak percaya, yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, akan ketinggalan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan binasa, masuk dalam, sampai akhirnya masuk dalam lautan api belerang, masuk ke dalam neraka. Jadi anak-anak tahu, yang naik ke surga bahagia bersama Tuhan, masuk surga. Tapi yang di dalam bumi, yang ketinggalan di bumi, akan dibakar, akan dihukum sampai masuk dalam lautan api belerang dan binasa bersama dunia sampai masuk ke neraka. Jadi anak-anak, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita anak-anak gereja Tuhan harus menjadi mempelai wanita Tuhan yang layak. Yang harus layak itu apa? Harus mempunyai mahkota mempelai. Jadi anak-anak yang tadi lihat di slide, jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus, gereja Tuhan memakai mahkota mempelai. Nah, mahkota mempelai ini apa artinya? Salah satunya apa artinya? Kita baca di Alkitab. Kita dibuka semuanya, anak-anak. Kita dibaca di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Om bacakan ya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi anak-anak, mahkota mempelai ini adalah salah satunya adalah mahkota yang abadi, mahkota abadi, mahkota hidup kekal, mahkota untuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Jadi anak-anak, mahkota mempelai ini adalah mahkota abadi. Nah, mahkota abadi ini apa? Bagaimana cara kita memperolehnya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Jadi anak-anak sudah tahu, kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus layak menjadi mempelai wanita. Kita harus mendapatkan mahkota mempelai. Bagaimana cara mendapatkan mahkotanya? Bagaimana? Tadi dibaca di 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9:24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Jadi anak-anak ayat 24,
proses yang pertama harus kita mendapatkan mahkota, yaitu dalam gelanggang pertandingan. Jadi masuk yang pertama itu kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan perlombaan yang rohani. Nah, anak-anak mungkin bertanya, gelanggang pertandingan itu apa, Om? Nah, gelanggang pertandingan itu adalah ruangan, lapangan, tempat diselenggarakan pertandingan itu. Jadi anak-anak, kalau kita ibaratkan kita tadi itu mahkota, kalau di dunia aja orang berjerih payah untuk mendapatkan mahkota yang fana, mahkota piala. Orang yang ikut lomba berlari bersusah payah untuk mendapatkan piala emas di dunia ini. Apalagi kita harus bersusah payah juga, harus berjerih payah. Kita harus siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga harus siap sedia mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelari. Ya, pertama adalah prosesnya adalah masuk dalam gelanggang pertandingan. Nah, gelanggang pertandingan ini adalah artinya apa? Pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi gelanggang pertandingan adalah ibadah pelayanan. Jadi anak-anak, kita harus masuk dalam ibadah pelayanan. Kita harus beribadah melayani Tuhan. Jadi yang pertama anak-anak masuk dalam gelanggang pertandingan. Gimana caranya? Anak-anak Om tanya ke anak-anak, bagaimana caranya? Orang yang pelari yang berlomba tetapi posisinya ada di luar gelanggang, di ruang tidak, berarti itu tidak masuk dalam lomba. Itu pasti langsung sebelum mulai lomba aja sudah langsung sudah didiskualifikasi, sudah diusir, sudah tidak mungkin mendapatkan mahkota. Jadi yang pertama, caranya gampang. Pertama, masuk dalam gelanggang pertandingan, masuk dalam ibadah pelayanan. Sekarang ini kita masuk dalam ibadah pelayanan. Yang kedua bagaimana? Proses yang kedua dibaca 1 Korintus 9 ayat 25. Om baca ulang ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi proses yang kedua, anak-anak, di dalam pertandingan rohani, dalam ibadah pelayanan, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jadi menguasai ini ya maksudnya apa? Menguasai daging, menguasai diri kita sendiri yang liar, yang malas, yang ngantuk. Nah, Om tanya, kalau orang dalam perlombaan, dalam berlari itu harus apa? Harus cepat, gak boleh malas, gak boleh jalannya pelan-pelan, yang lain lari dia malah jalan. Nah, ya itu pasti gak sampai nantinya, pasti gak mungkin dapat piala. Demikian juga kita harus apa? Harus yang pertama kita harus menguasai dirinya. Kita harus jangan malas. Yang pertama kita harus menguasai dirinya. Yang proses yang kedua kita harus menguasai diri dalam segala hal. Supaya apa? Yang pertama tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Jadi anak-anak, kalau seorang yang berlari, itu harus berlari terus, setia sampai jalan terus, melihat ke depan. Oh, garis finish. Jalan terus, lari terus. Harus setia. Jangan berhenti di tengah jalan. Aduh, capek. Capek. Kemudian balik arah. Ya nggak sampai. Itu namanya nggak sampai garis finish. Gagal. Nggak mendapatkan mahkota. Jadi harus menguasai diri dalam segala hal. Yang pertama, harus setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis finish, sampai garis akhir kita, sampai kita garis akhir kita itu maksudnya apa? Sampai kita meninggal dunia ataupun saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi yang pertama, masuk dalam gelanggang pertandingan, masuk dalam ibadah pelayanan. Yang kedua, tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, yang menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua apa? Menguasai diri dalam segala hal. Supaya yang kedua apa? B, yaitu
Jadi yang pertama sudah anak-anak sudah tahu masuk dalam ibadah pelayanan. Yang kedua menguasai diri dalam segala hal. Yang pertama A, setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Yang kedua B, menguasai diri dalam segala hal, yaitu supaya apa? Mengikuti peraturan pertandingan. Ini penting anak-anak. Nah, peraturan pertandingan. Jadi setiap pertandingan itu ada peraturannya. Jadi pada saat kalau anak-anak lihat perlombaan, pada saat prit, pada waktu bola mau dimulai, prit baru anak-anak hari-hari. Jangan belum diprit gini sudah lari duluan. Nah, itu berarti tidak sesuai. Atau harus sesuai track jalannya. Harus sesuai jalannya, harus lurus. Misalkan jalan lurus, kita harus lurus. Jangan kita belok kanan kiri, barat kanan, malah pakai jalan pintas. Waduh, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan peraturan. Itu tidak taat dengar-dengaran. Jadi kalau mengikuti peraturan pertandingan itu adalah taat dengar-dengaran dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi anak-anak, yang pertama kita masuk dalam perlombaan, masuk dalam ibadah pelayanan, setia dan berkorban, yang akhirnya kita mengikuti peraturan pertandingan, yaitu taat dengar-dengaran dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi anak-anak, prosesnya karena anak sudah tahu, masuk dalam ibadah pelayanan, setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, dan taat dengar-dengaran. Itu gampang. Jadi anak pada saat sekarang ini, anak-anak sekolah minggu bisa setia masuk dalam ibadah pelayanan, bisa taat dengar-dengaran firman Tuhan. Juga anak-anak pada waktu di rumah juga harus taat kepada orang tua kalian. Nah, jangan di sini taat dengar-dengaran dalam ibadah Tuhan, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Nah, anak-anak yang manis juga taat dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi kalau orang tua kalian ngomongin kalian, besok mau ulangan, ayo belajar, jangan mainan aja. Wah, anak-anak juga harus taat. Jangan wah nggak apa-apa besok ulangan, nggak apa-apa udah bisa, nggak usah belajar, main game aja. Oh jangan, harus taat dengar-dengaran kepada orang tua, harus taat dengan nurut, tunduk kepada orang tua. Jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang itu adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat nanti masuk surga. Nah, jadi anak-anak masuk dalam ibadah pelayanan, setia dan berkorban, taat dengar-dengaran. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasil yang pertama apa? Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Om bacakan ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi anak-anak, hasil yang pertama yaitu apa? Tadi ini dibaca 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Jadi anak-anak, hasil yang pertama menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, yaitu kalau setia dan taat, maka hasilnya kita bisa hidup suci. Jadi yang pertama hasilnya kita bisa hidup suci. Kita hidup dalam kesucian. Nah, anak-anak, kita disucikan dari segala dosa. Anak-anak tahu, saat kita berlari, tapi kalau Om sering Bapak Gembala sering sampaikan, kalau kita sering berlari, pada saat itu kita sedang menggendong gula, mungkin beban yang 100 kilo, mungkin lebih dari itu, berat. Kalau gimana kita bisa berlari? Kita nggak begitu jalan aja nggak bisa, karena beban yang pikul kita. Demikian juga itu dosa. Dosa adalah beban terberat dari manusia. Jadi bagaimana kalau kita anak-anak bisa berlari mencapai surga kalau masih ada punya beban dosa? Jadi hasil yang pertama,
kita disucikan dari segala dosa. Beban-beban dosa kita yang menghambat kita, yang melintangi kita, yang menghalangi kita mencapai tujuan, kita dilepaskan. Kita mengalami kelepasan dari dosa. Kita disucikan. Kalau orang yang suci, setia, taat, maka bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Bisa sampai dalam pelayanan itu, bisa sampai garis akhir. Jadi hasil yang pertama, hidup dalam kesucian, dilepaskan dari sekolah dosa, beban berat, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa dipakai dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai pelayanan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, hasil yang kedua, anak-anak, kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dengan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi anak-anak, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi anak, melakukan kehendak Bapakku yang di surga adalah apa? Setia dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Di sini mereka yang masuk dalam kerajaan surga adalah bukan orang yang berbuat mengusir setan, mengadakan banyak mujizat yang hebat, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang setia dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, setia dan taat dengar-dengaran dalam ibadah pelayanan, itu adalah orang yang masuk surga, masuk kerajaan surga, pintu surga. Nah, jadi setia dan taat sama dengan membuka pintu kerajaan surga, membuka pintu surga. Hasil yang kedua, membuka pintu surga. Hasil yang kedua, Tuhan membukakan pintu surga. Jadi kalau kita masuk pintu surga, berarti apa? Kita bisa mendapatkan hidup kekal. Kita akan menerima mahkota mempelai, mahkota abadi, mahkota hidup kekal. Jadi hasil yang pertama, kita disucikan, kita dilepaskan dari beban dosa, kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita bisa melayani pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, Tuhan membuka pintu surga kita. Baik ya, kalau Tuhan, anak-anak ingat, kalau Tuhan membukakan pintu surga bagi kita, maka percaya, pintu-pintu di dunia ini, pintu masa depan, pasti juga dibukakan oleh Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita beribadah melayani Tuhan dengan setia dan taat, maka percaya Tuhan membukakan pintu-pintu di dunia ini, pintu masa depan, pintu-pintu yang kelihatan mustahil di dunia ini, Tuhan bukakan semuanya. Tuhan menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Tuhan yang memberikan jalan keluar dari semua masalah. Jadi anak-anak, kalau tidak setia, tidak taat, kalau melayani Tuhan tidak setia dengan tidak taat, itu sama dengan yang tadi, pembuat kejahatan. Jadi walaupun kelihatan pelayanan yang hebat, dahsyat, luar biasa, tetapi Tuhan itu cuma melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Contoh, ikut lomba lari. Nah,
Kan kalau lomba lari kan pakai kaki. Ya, kita mengikuti peraturan pertandingan. Tapi ada orang yang curang, tidak mengikuti peraturan pertandingan, tidak taat. Mereka katanya hebat. Mereka, wah ngapain aku lari? Aku pakai sepeda motor, atau pakai mobil, sampai di tempat tujuan, tapi langsung didiskualifikasi, langsung diusir. Kamu tidak mengikuti peraturan pertandingan, kamu pembuat kejahatan, kamu tidak taat, kamu tidak masuk surga. Kalau kamu tidak masuk surga, maka kamu akan ketinggalan. Akhirnya, kalau ketinggalan, tidak masuk surga, berarti turun ke bawah, ketinggalan ke dunia, sampai turun ke lautan api belerang, sampai masuk ke dalam neraka. Jadi anak-anak, Om ulangi, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus menjadi mempelai wanita Tuhan, kita harus mempunyai mahkota. Mahkota itu apa? Mahkota yang abadi, mahkota hidup kekal. Kalau kita ketinggalan di dunia ini, dunia akan dibinasakan, kita akan binasa bersama dunia. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan mahkota? Ya, kita masuk dalam penggerangan pertandingan, masuk dalam ibadah pelayanan, setia dan berkobar-kobar, dan sampai setia dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Hasilnya kita disucikan. Yang kedua, kita dibukakan jalan dari Tuhan, kita mendapatkan masa depan yang indah dan berhasil, sampai kita masuk pintu surga, kerajaan surga yang kekal, pintu Yerusalem baru, kita mendapatkan mahkota abadi, mahkota mempelai. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Om, kita sama-sama minta urapan kuasa Roh Kudus-Nya, Kudus. Kita sama-sama minta urapan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, sampai kita percaya yakin, sampai kita bisa mempraktikkan firman Tuhan. Biarlah kita akan anak-anak Tuhan. Om rindu semuanya kita menjadi anak-anak yang manis. Kita sama-sama layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan berdoa, tutup mata, tundukkan kepala. Om akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami bisa mengerti, percaya, yakin pada firman Tuhan. Sampai kami bisa memperhatikan firman-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah melayani Engkau Tuhan, dengan setia, berkobar-kobar, dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Taat dengar-dengaran pada orang tua, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan mahkota mempelai, mahkota yang abadi. Kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru kami di gereja maupun di sekolah, Bapak Gembala kami. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Tuhan, sucikan. Terlebih Tuhan, Engkau sempurnakan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.